Selamat pagi anak ibu semuanya. Hari ini kita bertemu kembali dengan Ibu Bunga dalam pelajaran biologi. Materi kita di pagi hari ini adalah penyimpangan semu hukum Mendel. Ibu berharap kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun kita belajar biologi secara daring. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran ini. Baiklah anak ibu, kita akan mulai materi penyimpangan semu hukum Mendel. Pada video kali ini ibu akan mengajarkan 5 penyimpangan semu hukum Mendel. Yang pertama atavisme, yang kedua nanti polimeri, ketiga kriptomeri, yang keempat epistasis hipostasis, dan yang kelima adalah gen komplementer. Atavisme adalah interaksi antar gen yang menghasilkan filia atau keturunan dengan fenotip yang berbeda dari induknya. Contoh atavisme dapat kita temukan pada kasus jengger atau pial ayam. Ini jengger ayam, ini jengger ayam atau namanya pial biji atau jengger biji atau PA dengan kode genotip R kecil, P besar atau R kecil, P besar, P kecil. Yang kedua ada pial bilah atau single dengan kode genotip R kecil, P kecil. Yang ketiga pial gerigi atau rose dengan genotip R besar, P kecil. Dan yang keempat adalah pial sumpel atau walnut dengan kode genotip R besar, P besar atau R besar, R kecil, P besar, P kecil. Baiklah, ibu akan mencoba menjelaskan persilangan antara ayam yang berjengger rose dengan kode genotip R besar, P kecil dengan ayam yang berjengger PA R kecil, P besar. Nah, kita lihat yang pertama yang kita tuliskan adalah parental. Ya, parental. Fenotipnya ini rose yang jantan dan PA yang betina. Nah, genotipnya adalah ini seperti yang di dalam soal. R besar, P kecil dikawinkan atau disilangkan dengan R kecil, P besar. Nah, gamet dapat kita ambil dari genotip ini, yaitu R besar, P kecil. Nah, kalau kita mau buat lagi R besar, P kecil. Dari sini juga R besar, P kecil. Dari sini juga R besar, P kecil. Karena sama, maka kita tulis satu kali saja R besar, P kecil. Nah, ini untuk yang PA gametnya adalah R kecil, P besar, ya kan? Nah, ini juga sama. Kalau yang dari sini kemari sama, ini juga kemari sama, yang ini juga ke sini sama, dan yang ini kemari sama. Jadi satu kali aja kita tulis, yaitu R kecil, P besar. Nah, untuk F1 filial 1 itu adalah gabungan dari gamet R besar, R kecil, P besar, P kecil. Jadi selalu kita tulis yang huruf besar di awal ya. Nah, itu didapat fenotip dari F1-nya ini dari sini. F1-nya ini ya. Nah, ini fenotipnya dibaca walnut. Genotipnya R besar, R kecil, P besar, P kecil. Nah, sekarang kita mau melihat F2 ya. F2-nya itu adalah F1 kali F1. F1 sudah kita temukan ini. R besar, R kecil, P besar, P kecil. Itu walnut ya. Karena tadi sudah kita pelajari di awal. Walnut nih ya, walnut dia genotipnya R besar, P besar, P besar atau R besar, R kecil, P besar, P kecil. Nah, kemudian kita buatkan papan caturnya ya seperti ini ya. Nah, gamet ini tadi kan F1 kali F1 untuk mencari F2. Nah, untuk mencari F2 ini kita kalikan dulu F1 kali F1, ini dia. R besar, R kecil, P besar, P kecil, R besar, R kecil, P besar, P kecil. Ini ya, yang ini disilangkan sesamanya. Jadi ayam walnut disilangkan dengan ayam walnut yang sama genotipnya. Nah, sekarang
untuk yang walnut ini kita lihat gametnya adalah ini. R besar, P besar. Kita tuliskan di sini. Kemudian dari sini R besar, P kecil. Ini dia R besar, P kecil. Kemudian R kecil, P besar. Ini dia. Kemudian R kecil, P kecil. Ini dia. Nah, itu untuk jantan dan untuk betina. Karena sama kode genotip untuk jantan dan betina, berarti kita tulis ulang di sini. Ini jantan, kode jantan, ini kode betina. R besar, P besar, dan seterusnya sampai ke bawah. Inilah gamet dari F2. Nah, sekarang kita akan gabungkan gamet jantan dan gamet betina. Caranya mudah saja. Ini ya, perhatikan. R besar, P besar, P besar. Itu kita tuliskan di sini. Untuk yang ini, R besar, R kecil, P besar, P besar. Ini dia. Kita tuliskan di sini. R besar, P besar, P kecil. Kita tuliskan di sini. Begitulah seterusnya. Nah, Ibu contohkan untuk yang terakhir kali ini. R kecil, P kecil, P kecil. Kita tuliskan di sini. Nah, kemudian kita tuliskanlah fenotipnya, ya. Baiklah, setelah kita gabungkan gamet-gamet ini, maka kita akan buat fenotipnya. Setiap kali ada huruf R besar dan P besar, maka dia menjadi walnut. Jadi setiap kali ada satu R besar dan satu P besar saja, itu sudah walnut. Nah, apalagi seperti ini ada dua ya, itu walnut. Nah, ini ada satu yang R besar, ada satu P besar, walnut. Ini walnut, ini walnut, ini walnut. Nah, ini sekarang R kecil, P besar, P besar. Kalau P-nya besar, satu saja dia PA. Yang penting ini kecil semua. Oke, ini walnut. Ini PA, satu ada P besar, ya kan? Nah, kemudian ini untuk rose. Untuk rose, asal ada satu saja R besar, dia sudah rose. Asalkan P-nya kecil. Nah, seperti ini. Satu besar aja R-nya sudah rose. Nah, seperti itu. Nah, untuk single memang dia harus semua huruf kecil ya, R-nya dengan P-nya. Nah, setelah kita buat semua fenotipnya, maka kita akan hitung perbandingan fenotipnya. Kita hitung walnut ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 walnut. Kemudian PA 1, 2, 3. Kemudian rose 1, 2, rose 1. Oh, ini dia 1, 2, 3. Rose 3 dan single 1. Sehingga perbandingan fenotip untuk persilangan ayam yang berjengger rose R besar, P kecil dengan ayam yang berjengger PA, R kecil, P besar, menghasilkan perbandingan fenotip 9 banding 3 banding 3 banding 1. 9 walnut, 9 rose, 9 walnut, 3 rose, 3 PA, dan 1 single. Jika pial-pial tersebut disilangkan satu sama lain, misalnya ayam yang berpial gerigi galur murni disilangkan dengan ayam yang berpial bila, maka F1-nya 100% berpial gerigi dan F2-nya terdiri atas 75% berpial gerigi dan 25% bila. Itu artinya pial gerigi dominan terhadap pial bila. Yang kedua, ayam berpial biji galur murni disilangkan dengan ayam berpial bila, maka F1-nya 100% berpial biji dan F2-nya terdiri atas 75% berpial biji dan 25% bila. Berarti pial biji dominan terhadap pial bila. Yang ketiga, ayam berpial gerigi galur murni disilangkan dengan ayam berpial biji galur murni, maka
F1-nya adalah 100% berpial sumpel atau walnut. Jadi sifat pialnya berbeda dengan induk jantan maupun induk betina. F2 diperoleh 4 macam fenotip, yaitu pial sumpel berbanding pial gerigi berbanding pial biji berbanding pial bila, itu adalah 9 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 1. Untuk membuktikannya, kamu buat persilangannya di buku catatan kamu dan dibuatkan papan caturnya. Penyimpangan semu hukum Mendel yang kedua adalah polimeri. Polimeri adalah persilangan dengan dua atau lebih gen yang menempati lokus yang berbeda, tetapi memiliki sifat yang sama. Contoh, persilangan gandum berbiji merah dengan gandum berbiji putih. Di sini kita lihat parentalnya adalah gandum biji merah dengan genotip M besar 1, M besar 1, M besar 2, M besar 2 dengan gandum berbiji berwarna putih dengan genotip M kecil 1, M kecil 1, M kecil 2, M kecil 2. Nah, sekarang kita lihat gametnya. Gamet diambil dari sini, yaitu ini M besar 1, M besar 2. Dari sini kemari boleh, ini kemari juga boleh, ini ke sini dan ini kemari. Tetapi karena sama saja hasilnya, maka kita tuliskan satu kali saja. Nah, untuk gamet yang ini, maka kita tuliskan adalah M kecil 1, M kecil 2. Ini dia. Lalu untuk F1, filial 1 itu adalah penggabungan gamet jantan dan gamet betina. Maka kita gabungkan M besar 1, M kecil 1, M besar 2, M kecil 2. Inilah dia. Lalu kita akan buatkan papan caturnya untuk melihat F2, keturunan 2. Keturunan 2 itu adalah persilangan antara F1 dengan sesamanya, berarti F1 dengan F1. Jadi ini disilangkan dengan yang sama. Maka M besar 1, M kecil 1, M besar 2, M kecil 2 disilangkan dengan M besar 1, M kecil 1, M besar 2, M kecil 2. Nah, kita buatkan gametnya. Ini dia. M besar 1, M besar 2. Ini dia. M besar 1, M kecil 2. Ini dia. M kecil 1, M besar 2. Ini dia. M kecil 1, M kecil 2. Ini dia. Karena gamet jantan dan gamet betina F1-nya sama, maka baik gamet F2 dengan gamet F1, gamet jantan dengan gamet betina sama saja. Ini ya. Lalu kita gabungkan di dalam papan catur ini gamet jantan dan gamet betina. Ibu kasih contoh. M besar 1, M besar 1, M besar 2, M besar 2. Ini dia. M besar 1, M besar 1, M besar 2, M kecil 2. Ini dia. M besar 1, M kecil 1, M besar 2, M besar 2 kita tuliskan di sini. Demikianlah seterusnya, semua kita gabungkan. Dan untuk yang nomor 16 ini kita perhatikan M1 kecil, M kecil 1, M kecil 2, M kecil 2. Ini dia. Nah, setelah kita buat di dalam papan catur, maka ini disebut dengan genotip. Maka kita buatkan fenotipnya. Setiap kali ada M besar, maka dia sudah merah. Nah, kita lihat di sini ya. Ini merah, 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 semua merah kecuali yang ini. Karena ini huruf kecil dia semua. Satu saja hurufnya M yang besar, maka dia merah. Maka perbandingan fenotip pada F2 adalah 15:1, yaitu 15 merah dan 1 putih. Penyimpangan semu hukum Mendel yang ketiga adalah kriptomeri. Pada kriptomeri, gen dominan itu seolah-olah tersembunyi jika berdiri sendiri-sendiri. Pengaruhnya tampak jika bersama-sama dengan gen dominan lainnya. Contoh, persilangan bunga linaria marokana merah dengan
Linaria marokana putih yang galur murni, maka kita lihat parentalnya, induknya ini merah dengan genotip A besar, B kecil dengan bunga putih dengan genotip A kecil, B besar. Maka kita lihat gametnya adalah ini, dari sini kita ambil ya, dari gamet ini A besar, B kecil. Kemudian gamet yang putih ini adalah A kecil dengan B besar. Lalu kita gabungkan A besar, A kecil, B besar, B kecil. Kalau berdiri sendiri-sendiri, genotip A besar ini dia akan membentuk warna merah. Kalau yang putih ini, jika ada B besar satu saja dia sudah putih. Tetapi ketika digabungkan, maka dia akan membentuk warna ungu. Jadi F1-nya adalah ungu, penggabungan ini ya, A besar, A kecil, B besar, B kecil. Nah, sekarang kita buatkan gamet untuk F2-nya. Untuk F2 itu kan persilangan antara F1 dengan F1 ya. Jadi ungu disilangkan dengan ungu dengan genotip seperti ini. A besar, A kecil, B besar, B kecil. Maka gametnya adalah dari sini kita lihat ya. A besar, B besar, ini dia. A besar, B kecil, ini dia. A kecil, B besar, ini dia. A kecil, B kecil, ini dia. Nah, karena sama jantan dan betina, maka gametnya kita tuliskan di sini dan di sini. Nah, sekarang kita akan mau menggabungkan gamet ini supaya kita bisa melihat fenotipnya. Contoh, A besar, B besar, B besar, ini dia. A besar, B besar, B kecil, ini dia. A besar, A kecil, B besar, B besar, kita tuliskan di sini. Nah, saya kasih contoh untuk nomor 16 dari sini ya. A kecil, B kecil, B kecil, ini dia. Begitulah cara kita menggabungkan gametnya. Nah, setelah disatukan gametnya, maka kita akan lihat fenotipnya. Ya, fenotip itu bisa kita baca dari genotip ini. Genotip ini kan dilambangkan dengan huruf-huruf. Jadi nih, setiap kali ada A besar dan B besar satu-satu saja, maka dia akan berwarna ungu. Ini kita lihat ungu, 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 ungu. Nah, ini kenapa merah? Karena dia A besar, B-nya kecil. Setiap ada satu saja A besar, dia merah. Nah, kalau ini kenapa ungu? Karena ada satu A besar dan satu B besar di sini. Jadi kalau dia bergabung, dia menjadi ungu. Nah, kenapa ini putih? Karena A-nya kecil, B-nya besar. Kalau ada satu saja B besar, maka dia putih. Dan ini A-nya kecil, B-nya kecil, dia putih. Maka perbandingan kriptomeri adalah 9 banding 3 banding 4. Kita lihat ungunya ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Merahnya ada 3. 1, 2, 3. Putihnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi sekali lagi, perbandingan fenotip kriptomeri adalah 9 berbanding 3 berbanding 4. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan dapat dimengerti oleh anak didik kami sekalian. Dan untuk materi selanjutnya, Ibu akan masih menjelaskan tentang penyimpangan semu hukum Mendel yang keempat dan yang kelima yang belum Ibu selesaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan bermanfaat bagi yang mendengarkan. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini, dan tetap jaga kesehatanmu, tetap stay at home. Semoga pandemi cepat berlalu supaya kita dapat bertatap muka kembali di sekolah. Sampai jumpa anak ibu, salam sehat.